Shalom Bapak Ibu sekalian, yang dikasihi Tuhan Yesus. Sungguh mengucap syukur kita bisa bertemu di ibadah online yang kita lakukan hari ini. Kita percaya bahwa tetap hadirat Tuhan ada dalam setiap ibadah kita. Oleh sebab itu kita mau bawa setiap hidup kita. Kita mau bawa setiap hati kita di hadapan Tuhan. Dan karena kita terbatasi oleh karena PSBB, tapi Roh Tuhan tidak pernah terbatas untuk setiap kita bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
juga dengan lebih sungguh lagi. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami tahu bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu melangkahkan kaki kami Tuhan. Tanpa kasih-Mu Bapa, kami tidak akan sanggup hidup Tuhan. Oleh sebab itu, kebergantungan kami kepada-Mu Bapa, sungguh-sungguh Tuhan, itu yang kami butuhkan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh bawa hidup kami di dalam Engkau. Kami mau sungguh-sungguh persembahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami, tanda kami menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami pagi hari ini boleh ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam
kekuatan dan sukacitamu penuh atas setiap kami Tuhan. Kalau kami terus akan tinggikan namamu, kami percaya hadiratmu itu yang membuat kami merdeka Tuhan. Hadiratmu itu yang memberikan kami sukacitamu penuh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap kita yang percaya dan siap tinggikan dia sama-sama katakan amin. Tiada yang ku ingini di bumi.
bersyukur Tuhan, sebab kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya Kau akan berbicara pribadi lepas pribadi atas hidup kami. Karena kami percaya Roh-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang kelam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang kelam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan selamatkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri buat setiap kami kalau kami boleh beribadah pagi hari ini. Terima kasih untuk suasana kerajaan Allah yang boleh kami nikmati lewat
pujian penyembahan. Tiba waktunya kalau kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Beri hati kepada setiap kami, hati seorang murid yang mau mendengar apa yang guru ingin sampaikan. Sekali lagi Tuhan, taruh kepada setiap kami roh kerendahan hati untuk menerima setiap kebenaran firman. Sebab kami tahu setiap firman yang Tuhan sampaikan tujuannya adalah supaya setiap kami mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar apa yang Tuhan mau pada ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini dalam keterbatasan ibadah kita tetap mempercayai bahwa Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Amin. Sekalipun Bapak Ibu tinggal di rumah, percayalah bahwa Tuhan hadir, dan ketika Anda dengan sungguh-sungguh menantikan Tuhan, maka Tuhan akan melawat kehidupan Anda semua. Amin. Pagi hari ini dalam kesempatan yang indah ini kita akan sama-sama belajar renungan kebenaran firman. Pagi hari ini kalau Bapak Ibu suka tema khotbah, saya berbicara tentang pemulihan. Kenapa saya berbicara tentang pemulihan? Sebab kata pemulihan ini hari-hari ini adalah sebuah kata yang sangat diinginkan oleh banyak orang. Apalagi kita tahu semua situasi yang terjadi di bangsa ini, bukan hanya di Indonesia, tapi kita melihat bahwa situasi ini terjadi di banyak negara oleh karena virus corona. Nah, banyak orang berharap bahwa situasi ini segera berakhir dan pemulihan itu boleh terjadi. Nah, kata pemulihan merupakan kata yang sangat diinginkan oleh setiap kita. Tetapi, saudara, sebenarnya kata pemulihan bukan hanya dikehendaki atau disenangi oleh manusia. Tapi sebenarnya kata pemulihan itu juga merupakan sebuah kata yang sangat dikehendaki oleh Tuhan. Kata pemulihan itu merupakan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan buat setiap kita. Sebab ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi. Itu menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan sangat menginginkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali mengalami pemulihan dalam hidupnya. Yesus bisa saja hadir nanti malam. Yesus juga bisa hadir manakala ketika kita ibadah seperti ini. Yesus bisa hadir. Tapi pertanyaan terbesar buat kita adalah apakah kita siap, saudara? Apakah setiap kita siap untuk menerima kedatangan Tuhan? Berita tentang kedatangan Tuhan itu kerap kali kita dengar. Bahkan ketika saya sekolah minggu pun, guru saya mengajarkan berkali-kali dan berulang-ulang bahwa Yesus sebentar lagi datang. Yesus sebentar lagi datang. Berita kedatangan Tuhan itu sudah saya dengar hampir 45 tahun yang lalu. Bahwa Yesus akan datang, Yesus akan datang. Tapi faktanya loh, sampai hari ini Yesus tidak datang. Apakah Yesus lupa? Apakah Yesus nggak datang? Pertanyaannya bukan Yesus nggak datang atau Yesus lupa. Pertanyaan terbesar, apabila Yesus datang, apakah Anda dan saya siap? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Alkitab menegaskan kembali betapa Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Bahwa Yesus masih menunda kedatangannya karena Yesus masih melihat ada banyak di antara kita yang belum mengalami pemulihan. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini mari kita sama-sama belajar apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup ini, saudara.
Saya percaya bicara tentang pemulihan bukan hanya bicara mengenai pemulihan ekonomi, pemulihan keadaan dari persoalan-persoalan yang terjadi hari-hari ini. Tapi bicara soal pemulihan sebenarnya adalah bicara menyeluruh. Yang terpenting adalah pemulihan di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah kisah yang menggambarkan bagaimana pemulihan itu bisa terjadi. Bagaimana caranya setiap kita bisa mengalami pemulihan dalam hidup ini. Mari sama-sama kita melihat di dalam kebenaran firman di dalam Sakaria pasal yang pertama. Sakaria pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ada jalan yang Tuhan ingin tunjukkan bagaimana sebuah pemulihan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Sakaria pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-8, pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Bereknya bin Ido. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Ayat yang keempat. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kalimat yang diulang-ulang. Kalimat yang sangat sederhana. Kalimat itu adalah kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Itulah sebuah seruan yang disampaikan oleh Nabi Sakaria kepada seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Dan hari ini pun kebenaran firman ini masih berlaku buat setiap kita. Kalau Anda dan saya merindukan pemulihan dalam hidup ini, maka jalannya cuma sederhana. Kembalilah kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat latar belakang terlebih dahulu supaya kita bisa memahami kenapa seruan Nabi Sakaria ini sangat jelas buat bangsa Israel. Dan seruan ini juga berlaku buat setiap kita. Nah, latar belakang penulisan kitab Sakaria adalah begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bangsa Israel mengalami masa yang sangat sulit ketika mereka dibuang oleh Tuhan di Babel untuk waktu yang tidak singkat, waktu yang cukup panjang, 70 tahun lamanya. 70 tahun waktu yang sangat-sangat lama. Kalau Alkitab berbicara 70 tahun itu digambarkan seperti satu angkatan. Dikatakan di dalam Mazmur ada batas usia manusia yang ditetapkan. Mazmur pasal yang ke-90, usia manusia 70, kalau boleh lebih 80. Tapi biasanya akan disertai dengan tanda-tanda yang tidak mengenakan tentunya. Betul? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 70 itu adalah waktu yang cukup lama. Nah, perhatikan, orang Israel ada dalam pembuangan di Babel. Nah, apa yang terjadi ketika mereka di Babel, Bapak Ibu? Yang tadinya mereka tahu bagaimana caranya mereka memperlakukan Tuhan dalam hidupnya. Mereka yang tadinya tahu bagaimana beribadah kepada Tuhan, bagaimana mereka melakukan aktivitas-aktivitas ibadah dengan Tuhan. Tetapi ketika waktu 70 tahun itu telah berubah hidup orang-orang Israel, Bapak Ibu.
Orang Israel yang tadinya mengalami hal-hal yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Tapi waktu 70 tahun ketika mereka ada di Babel, mereka telah mengalami banyak hal. Degradasi telah ada di dalam kehidupan bangsa Israel, Bapak Ibu. Ya. Perhatikan, 70 tahun telah merubah cara hidup bangsa Israel. Ada power statement yang ingin saya bagikan begini, Bapak Ibu. Di mana kita tinggal, kalau kita tidak hati-hati, maka tempat itu yang akan mendiami hidup kita. Saya ulangi power statement ini. Di mana kita tinggal, kalau kita tidak hati-hati, maka tempat itu yang akan mendiami hidup kita. Nah, musuh terbesar dari bangsa Israel adalah sistem Babel yang menguasai kehidupan mereka. Sistem Babel inilah yang merubah cara hidup orang Israel, saudara. Nah, kita akan lebih lanjut melihat apakah sistem Babel itu. Tapi untuk memahami power statement di mana kita tinggal, kalau kita tidak hati-hati, maka tempat itu akan mendiami hidup kita. Saya beri satu contoh sederhana, saudara. Ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika orang Israel juga mengalami masa pembuangan di Mesir, kurang lebih 400 tahun lebih lamanya mereka tinggal di Mesir. Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami hal-hal yang pahit dalam dirinya. Sehingga mereka berseru kepada Tuhan. Mereka minta pertolongan yang daripada Tuhan untuk mereka keluar dari Mesir. Dan ketika mereka berseru, maka hati Tuhan tertuju kepada bangsa Israel. Sehingga Tuhan mengabulkan doa mereka. Sehingga Tuhan mengutus Musa untuk membawa keluar Israel dari tanah Mesir. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi Tuhan untuk mengeluarkan Israel dari negeri Mesir, Tuhan cuma butuh 1 hari. Ketika tulah ke-10 diberikan kepada bangsa Mesir, Firaun berkata kepada Musa, Firaun berkata supaya orang Israel secepatnya keluar dari Mesir. Perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu. Bagi Tuhan untuk mengeluarkan Israel dari Mesir, Tuhan butuh 1 hari. Tapi Alkitab menulis dengan jelas buat kita, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan punya persoalan dengan orang-orang Israel. Persoalannya apa? Untuk mengeluarkan Mesir di hati orang Israel, Tuhan butuh 40 tahun lamanya. Coba perhatikan, ketika orang Israel mengalami masalah, mengalami persoalan, mereka ketika lapar, mereka berontak kepada Musa dan berkata, apakah tidak ada makan di Mesir sehingga engkau membawa kami keluar? Bahkan ketika mereka mengalami persoalan-persoalan dalam hidup mereka, mereka berkata, kenapa engkau membawa kami di padang? Apakah engkau mau membunuh kami? Apakah di Mesir tidak ada tanah makan? Perhatikan, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang diingat oleh orang Israel adalah Mesir. Mereka tidak lagi ingat Tuhan. Jadi, di mana kita tinggal, kalau kita tidak hati-hati, maka tempat itu akan mendiami hidup kita. Nah, musuh terbesar orang Israel ketika mereka tinggal di Babel adalah sistem Babel. Nah, sistem Babel ini telah menguasai keberadaan orang Israel. Sehingga orang Israel mengalami degradasi moral dalam dirinya. Nah, apa itu sistem Babel? Mari kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-137. Mazmur 137. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 137 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Perhatikan Bapak Ibu. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion.
pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Ayat yang keempat. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Nah, sistem Babel yang telah menguasai orang Israel sampai hari ini, sistem ini dipakai oleh iblis juga untuk menghancurkan gereja Tuhan. Kalau saya bicara mengenai gereja, Bapak Ibu, saya tidak berbicara tentang gedung, tapi Alkitab berkata bahwa setiap kita ini adalah bait Tuhan. Setiap kita ini gereja Tuhan. Nah, sistem Babel sampai hari ini masih relevan menguasai orang-orang Israel dan menguasai kita yang hidup pada masa sekarang. Nah, mari kita lihat dari dekat apakah sistem Babel itu yang telah memporak-porandakan orang Israel manakala mereka ada di Babel. Yang pertama, Bapak Ibu perhatikan ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Kata sungai di dalam Alkitab itu sebenarnya sebuah kata yang sangat luar biasa. Kata sungai itu bicara mengenai kehidupan. Kata sungai itu bicara mengenai sukacita. Kata sungai itu bicara mengenai kenikmatan. Tetapi ayat ini justru sebaliknya. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kami duduk sambil apa? Menangis. Yang pertama, Bapak Ibu, sistem Babel yang pertama adalah duka cita. Menangis. Orang menangis itu kebanyakan adalah ketika mereka punya persoalan dalam hidupnya, betul? Ya, ada kalanya orang menangis itu karena sukacita, ya, tapi itu presentasenya sangat-sangat kecil. Tetapi kecenderungan orang menangis itu karena ada persoalan yang menghimpit di dalam kehidupan mereka. Nah, hal yang pertama yang kita perlu ketahui, sistem Babel yang sedang dilepaskan di akhir zaman ini adalah kalau tangisan itu bicara mengenai duka cita. Duka cita. Nah, sistem yang pertama yang dilepaskan oleh Babel adalah duka cita. Berapa banyak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, spirit ini telah menguasai banyak orang. Duka cita. Tidak ada semangat. Bahkan maaf kata, ketika mereka beribadah pun mereka tidak datang dengan sukacita. Oleh karena persoalan-persoalan yang membelenggu kehidupan mereka. Padahal di kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kedua, datanglah ke baitnya, datanglah ke rumah Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Tapi berapa banyak kita temukan bahwa ada banyak orang datang beribadah, mereka tidak mengalami sukacita dalam hidupnya. Ibadah yang mereka kerjakan hanyalah bicara mengenai rutinitas. Tiap minggu mereka mungkin beribadah, ya. Tiap minggu, bahkan dalam satu minggu pun mungkin mereka bisa beribadah 4-5 kali dalam seminggu mereka beribadah. Tapi perhatikan secara jujur, ketika mereka datang dalam ibadah, apakah mereka datang dengan sukacita? Kadang-kadang maaf, ketika pujian, penyembahan dinaikkan, ada sebagian orang yang bisa mengalami hadirat Tuhan dengan begitu luar biasa. Tapi ada sebagian orang manakala pujian dinyanyikan, pujian diperdengarkan, ada sebagian orang yang cuma duduk termenung. Bahkan ketika seorang worship leader mengajak bersorak-sorai, kadang-kadang maaf kata, gak ada gairah itu. Karena persoalan demi persoalan yang menghimpit mereka.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah sistem Babel yang sedang dilepaskan di akhir zaman. Bicara mengenai roh duka cita, tidak ada gairah. Orang mulai tidak lagi bergairah beribadah. Apalagi sekarang ini kan kita dibatasi, ya, tidak boleh beribadah. Bukan karena apa-apa, karena pemerintah sangat mengasihi kita, betul, supaya kita tidak terjangkit virus corona ini. Ketika kita tidak beribadah, ketika kita ibadah cuma di rumah, kadang-kadang ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ketika ada firman Tuhan disampaikan, atau ketika pujian diperdengarkan, belum tentu beribadah, ya, belum tentu sungguh-sungguh. Bahkan ketika dengar firman Tuhan, tidak lagi menghormati firman. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau setiap kita hari-hari ini mengalami kemerdekaan. Bukankah kita memiliki Allah yang besar dalam hidup ini, amin? Bukankah kita memiliki Allah sebagai satu pribadi yang memahami betul siapa kita? Memang hari-hari ini kita diperhadapkan dengan kesulitan. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mengenakan. Tapi sebenarnya ketika kita melihat kebenaran firman, mari kita tetap bersyukur, amin. Mari kita tetap bisa menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Tidak terjebak oleh roh duka cita. Nah ini penting untuk kita pahami pada pagi hari ini. Yang kedua, sistem yang kedua Bapak Ibu, sistem Babel yang kedua yang dipakai oleh iblis di akhir zaman. Ayat yang ketiga dan yang keempat tadi, orang Israel itu disuruh menaikkan nyanyian dari Sion. Mereka nggak bisa menyanyikan nyanyian. Mereka nggak bisa memuji Tuhan. Sampai mereka berkata, bagaimanakah kami menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Apa yang sedang terjadi? Yang kedua, sistem Babel yang kedua adalah tertawan. Ada banyak kita, tanpa kita sadari kita tertawan, saudara. Dan ini sistem yang sedang luar biasa, yang sedang iblis sedang melepaskan. Tertawan. Tertawan oleh karena apa? Ada banyak hal yang menawan hidup kita. Salah satunya adalah dosa. Dosa sampai hari ini terus menjadi momok terbesar dalam perjalanan hidup kita. Ya. Orang takut terhadap virus corona. Betul, saya pun juga takut terhadap virus corona. Karena virus ini bisa membawa kematian. Tapi perhatikan bahwa ada satu virus yang bukan hanya bisa membawa kematian, tetapi dia juga bisa membawa kebinasaan dalam hidup, yaitu virus dosa. Nah, oleh karena itu pagi hari ini, mari kita perhatikan sungguh-sungguh apa yang sedang terjadi, apa yang menawan hidup kita. Dosa adalah satu sistem yang sedang dibangun oleh iblis hari-hari ini dalam diri kita. Tertawan oleh karena dosa. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa melayani, tapi ternyata dosa tetap tinggal di dalam diri kita. Dan kita perlu menyelesaikan akan hal ini, Bapak Ibu. Dosa. Saya nggak tahu apa yang menawan hidup setiap kita. Tapi percayalah, ketika hidup Anda dan saya tertawan, maka kita tidak pernah bisa mengalami yang namanya sukacita, saudara. Oleh karena itu hari-hari ini mari cross check apa yang menawan hidup kita. Ada banyak orang yang tertawan oleh karena hobinya, sehingga Tuhan jadi nomor kesekian. Hobinya jauh lebih diutamakan. Ada orang-orang yang tertawan oleh karena kebiasaan-kebiasaan buruk dalam dirinya. Ada orang-orang yang tertawan oleh karena hal-hal yang merusak di dalam diri mereka tanpa mereka sadari. Nah, oleh karena itu pagi hari ini, mari sama-sama kita belajar.
untuk melihat apa yang menawan hidup kita. Jalan keluar dari setiap persoalan kita. Ketika kita ingin mengalami pemulihan, Sakaria tadi katakan, kembalilah kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Ini merupakan undangan yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini buat setiap kita. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan gak pernah memberitakan. Seruan ini adalah sebuah seruan, sebuah undangan. Kalau kita memang benar-benar menyadari bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup ini, maka kita harus kembali kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasan terbesar kenapa orang Israel terpenjara hidupnya di Babel, kenapa mereka kehilangan sukacita, kenapa mereka hidupnya mengalami tertawan, ternyata kuncinya cuma satu. Di dalam Mazmur pasal 137 ayat yang kedua dikatakan, ketika mereka menggantungkan kecapi. Kecapi itu bicara mengenai, kalau di dalam sekolah kenabian, kecapi itu wajib dimainkan oleh semua para nabi. Karena kecapi digambarkan, pada masa Daud pun digambarkan, ketika Daud sedang mengalami masalah dalam dirinya, Daud memainkan kecapinya. Ketika Daud memainkan kecapinya, Daud sedang mengundang hadirat Tuhan datang dalam dirinya. Daud mengalami kemenangan manakala ketika Daud memainkan kecapi. Kecapi bicara tentang gaya hidup sebagai seorang penyembah. Kecapi bicara mengenai pujian dan penyembahan. Ketika kita sudah tidak lagi memuji dan memuliakan Tuhan, ketika kita tidak lagi dalam hidup ini meninggikan Tuhan, ketika semua hal itu kita gantungkan, maka itulah kesempatan terbesar buat iblis mengambil alih hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat dimanapun Anda berada, pagi hari ini jangan pernah kau menggantungkan pujian dan penyembahanmu. Bicara mengenai penyerahan kepada Tuhan. Ini hal yang sangat penting untuk setiap kita pahami bersama-sama. Arti kebergantungan akan Tuhan. Di tengah masa-masa yang sulit ini, jangan pernah berharap dan bersandar kepada manusia. Jangan pernah kau menggantungkan kecapimu. Terus berharap dengan Tuhan. Orang Israel mengalami keterpurukan yang begitu luar biasa karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka menggantungkan kecapi. Mereka meninggalkan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini mari bersama-sama. Jangan sampai situasi yang sedang berlangsung, ya, ketika kita tidak lagi bisa bebas beribadah di gereja, kita perlu mawas diri. Amin. Jangan sampai kebergantungan kita akan Tuhan kita tinggalkan. Nah, hari-hari ini mari kita tingkatkan kebergantungan kita akan Tuhan. Saya tutup dengan ayat terakhir Daniel pasal yang ke-11. Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-31-32 dikatakan demikian. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Hari ini nasihat firman Tuhan. Kenallah Allah kita. Punyalah keintiman dengan Tuhan. Punyalah kekuatan, semangat untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Sebab ketika Anda kenal Tuhan Anda, maka Anda akan semakin kuat. Amin. Jangan pernah meninggalkan gaya hidup untuk terus bergantung kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan itu bukan bicara mengenai nyanyian di gereja,
Kalau nyanyian, saya percaya setiap kita sudah pandai nyanyi. Tapi bicara soal kecapi bukan hanya bicara mengenai nyanyian, tapi kecapi gambaran tentang kebergantungan Daud. Ketika Daud memainkan kecapi, Daud bergantung penuh kepada Tuhan. Dan biarlah itu juga yang menjadi warna kita hari ini. Kebergantungan kita akan Tuhan. Kebergantungan kita akan Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan itu. Amin. Biarlah pagi hari ini dalam renungan firman yang sederhana, di ibadah yang sederhana, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir. Amin. Dan nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah perintah. Ini hanya undangan. Hanya orang yang punya respon yang baik, dia akan mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Tapi kalau Anda memandang bahwa nggak perlu, itu pun keputusan Anda. Tapi biarlah dari mimbar yang kudus ini, saya cuma ingin sampaikan, kebergantungan Anda dan saya kepada Tuhan, itu yang akan menentukan langkah-langkah hidup kita hari-hari ini di tengah-tengah masa yang sukar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Kami mau terus belajar pagi hari ini arti kebergantungan kepada-Mu Tuhan. Kami tidak mau lagi terpenjara oleh karena sistem Babel, di mana kami tidak memiliki lagi sukacita, tetapi justru dukacita yang terus ada di dalam diri kami. Seakan-akan kami mulai kehilangan jati diri kami sebagai orang-orang pemenang di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami juga mau belajar keluar dari setiap hal yang menawan hidup kami. Kami mau berurusan Tuhan dengan hal-hal yang menawan hidup kami. Mungkin itu dosa, mungkin itu kebiasaan-kebiasaan buruk yang seringkali kami kerjakan. Atau bahkan hobi-hobi kami yang kadang-kadang mengalahkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berurusan dalam hal ini Tuhan. Kami mau merdeka Tuhan. Kami sadar kenapa sistem Babel ini bisa menguasai kami. Karena ternyata kami tidak lagi bergantung, berpaut dengan Engkau. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu pagi hari ini memerdekakan kami. Kami tahu ini merupakan seruan undangan yang Tuhan sampaikan buat setiap kami. Kami mau berespon secara benar. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, kalau kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadah kami pagi hari ini, terima kasih untuk suasana kerajaan Allah yang boleh kami nikmati lewat pujian dan penyembahan. Terima kasih juga untuk nasihat firman Tuhan yang boleh kami terima pagi hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan terus mengokohkan iman kami, pengharapan kami akan Engkau, biarlah itu terus terbangun. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami di hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang terus memberkati kami, Tuhan sendiri yang akan terus memagari hidup kami. Tak lupa Tuhan, kami terus membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau sangat mengasihi bangsa ini Tuhan. Oleh karena itu apa yang sedang terjadi di bangsa ini, Tuhan, biarlah Tuhan yang akan ikut campur di dalamnya. Hamba berdoa menyerahkan pemerintah yang ada, baik pusat maupun daerah, biarlah di dalam mengambil keputusan-keputusan, biarlah hikmat Tuhan yang akan terus menuntun mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Biarlah kita terima yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang daripada Roh-Nya yang akan terus memampukan kita berjalan pada seluruh rencana Allah dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus sendiri. Yang percaya bersama-sama katakan amin.